Gue mau cerita sesuatu yang mungkin pernah lu alamin juga. Bayangin deh, lu lagi buka aplikasi e-wallet atau lihat notifikasi dari bank. Tiba-tiba, mata lu nyangkut di satu barang yang dari tadi pengen banget lu beli. Bukan sembarang barang, tapi barang yang bikin jari lu gatel buat klik check out. Dalam kepala lu, ada perang. Si A yang di sisi kiri bisik-bisik. Ya udah beli aja, kan lagi ada diskon, hidup cuman sekali. Lagian gue udah kerja keras, deserve lah buat reward diri sendiri. Suaranya menggoda banget, kayak temen baik yang selalu nurutin keinginan lo. Tapi, di sisi kanan ada si B, dengan suara yang lebih kecil tapi jelas. Eh, tapi tabungan lo udah mepet. Tagihan bulan depan belum dibayar. Apa nggak better ditunda dulu? Dan dalam momen-momen seperti itu, siapa yang biasanya menang? Si A yang bersemangat atau si B yang kalem? Kebanyakan dari kita tahu mana yang harusnya menang. Tapi ya, kita tahu sendiri ujung-ujungnya sering kayak gimana. Halo semuanya, selamat datang kembali di Logika Tenang. Tempat di mana kita coba naruh logika di atas emosi untuk tenang dalam setiap keputusan. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar-benar nyentuh hidup kita sehari-hari. Uang. Tapi bukan ngomongin saham mana yang mau dibeli atau kripto mana yang lagi nge-hype. Bukan. Kita bakal ngobrolin tentang dua karakter yang selalu ada di dalam kepala kita setiap kali kita berurusan dengan uang. Si amarah dan si akal. Dalam filosofi Stoik, ada konsep yang namanya dichotomy of control, dikotomi kendali. Intinya, di dunia ini cuma ada dua hal. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kebahagiaan dan ketenangan kita seringkali tergantung seberapa baik kita membedakan dan menerima kedua hal itu. Nah, dalam konteks keuangan, si amarah itu adalah suara yang selalu fokus pada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Sedangkan si akal adalah suara yang fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bagian pertama, wajah-wajah si amarah. Jadi, siapa sih sebenarnya si amarah ini? Dia nggak cuma sekedar marah, dia punya banyak topeng. Topeng pertama, dan mungkin yang paling kuat, adalah ketamakan. Ini adalah si amarah yang berbisik pas market lagi naik gila-gilaan. Dia yang bikin kita mikir, cuma masukin 1 juta lagi, besok bisa jadi 2 juta. G harus dapat bagian ini. Rasanya kayak kesempatan sekali seumur hidup yang nggak boleh dilewatin. FOMO banget anjir. Tapi, seperti kata seorang filsuf, Seneca, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Kebahagiaan yang sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas pada masa depan. Ketamakan itu adalah anxious dependence upon the future yang paling beracun. Kita mengorbankan ketenangan hari ini untuk sebuah fantasi besok yang belum tentu terjadi. Topeng kedua si amarah adalah kepanikan. Ini kebalikan dari ketamakan. Dia muncul pas market jatuh, pas kita lihat portofolio kita berubah merah menyala. Si amarah yang satu ini teriak-teriak, "Jual, cepetan jual semua sebelum lu jadi orang miskin." Dia bikin kita jual di titik terendah. Persis seperti yang dilakukan orang-orang lain yang juga lagi panik. Kita bereaksi, bukan merespons. Dan topeng yang ketiga, yang paling licik, adalah rasa cemas yang konstan. Ini suara yang selalu khawatir, gimana kalau dia nggak cukup pensiun? Gimana kalau tiba-tiba di PHK? Gimana kalau... Dia nggak bikin kita ngelakuin hal bodoh secara impulsif. Tapi dia menggerogoti ketenangan finansial kita dari dalam. Hidup jadi penuh kecemasan, padahal secara angka, kita sebenarnya baik-baik aja. Bagian 2. Mengenal si akal yang tenang. Lalu, di mana posisi si akal di tengah teriakan-teriakan si amarah ini? Si akal itu suaranya pelan, sangat pelan. Kayak temen yang lagi duduk di samping lu sambil ngopi, ngobrol dengan nada datar. Dia nggak janji cuan cepat, dia nggak nawarin pelarian dari rasa takut. Tugas utama si akal adalah satu, menerapkan dikotomi kendali stoik dalam keuangan. Si akal tahu persis hal-hal yang bisa dia kendalikan.
Apa aja itu? Anggaran bulanan, gue bisa kontrol kemana uang gue pergi. Besarnya tabungan dan dana darurat, gue bisa disiplin menyisihkan pendapatan gue. Strategi investasi jangka panjang, gue bisa pilih instrumen yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan gue. Pengetahuan dan edukasi diri, gue bisa belajar lebih dalam sebelum nyemplung ke suatu investasi. Dan yang lebih penting lagi, si akal juga tahu hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan, dan dia berlatih untuk melepaskannya. Harga saham atau kripto besok, nggak bisa. Kondisi ekonomi global, nggak bisa. Kebijakan pemerintah atau suku bunga bank sentral, nggak bisa. Apa yang orang lain lakukan dengan uang mereka, bodoh amat, itu urusan mereka. Seorang stoik, Epictetus, bilang, "Some things are within our power, while others are not. Within our power are opinion, motivation, desire, aversion, and in a word, whatever is of our own doing." Kekuatan kita ada di dalam tindakan dan opini kita sendiri, bukan di hasil akhirnya. Bagian ketiga, pertempuran dalam praktek. Sekarang, mari kita lihat pertarungan ini dalam adegan sehari-hari. Adegan pertama, lihat promo sale gila-gilaan. Si A marah, "Cuma hari ini, diskon 70%. Kalau nggak beli sekarang, lu nyesel. Lagian, lu udah lama pengen ini kan? Itu tabungan liburan sedikit aja kok keganggu." Si akal, oke, barang ini memang bagus, tapi apa dia ada di dalam anggaran bulan ini? Apakah kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan, boleh nggak kita tunda dulu, tunggu gajian berikutnya sambil nabung khusus buat ini? Kita pegang kendali atas anggaran, bukan ikutan kendali promo. Adegan 2. Portofolio sedang jatuh, merah menyala. Si amarah, "Aduh, jangan-jangan ini akhirnya, rugi semua, cepetan jual. Lihat tuh, si A juga udah jual kemarin, kita kelamaan." Si akal, tenang. Fluktuasi pasar adalah hal yang normal dan di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah respons kita. Strategi awal kita kan investasi jangka panjang. Mari kita lihat kembali fundamental aset ini. Apakah berubah? Jika tidak, justru ini saatnya averaging down, bukan malah kabur. Kita pegang kendali atas strategi, bukan atas rasa takut. Adegan ketiga. Teman seoffice pada invest di koin panas. Si amarah, "Wih, dia dalam seminggu udah balik modal. Kita kapan? Kita ketinggalan kereta nih. Yuk ikutin aja, modal dikit juga." Si akal, kita nggak bisa ngendaliin keberuntungan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah resiko yang kita ambil. Apakah kita udah paham betul koin panas ini? Atau kita cuma ikut-ikutan karena FOMO? Mari kita pegang kendali atas pengetahuan kita, bukan atas rasa iri. Jadi, mengelola keuangan itu pada intinya bukan cuma soal angka dan spreadsheet, tapi soal mengelola diri sendiri. Soal melatih si akal untuk jadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sering bersuara daripada si amarah. Ini adalah latihan seumur hidup. Nggak ada yang bisa bikin kita 100% kebal terhadap FOMO atau kepanikan. Tapi dengan sadar mempraktikkan dikotomi kendali, kita bisa bangun sistem pertahanan. Kita belajar untuk berkata bodoh amat pada hal-hal di luar kendali kita dan fokus pada hal-hal yang memang bisa kita urus. Gue ingetin lagi kata-kata Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kekuatan kita ada di dalam pikiran kita, bukan pada peristiwa di luar. Sadari itu dan lu akan menemukan kekuatan. Nah, sebagai latihan kecil minggu ini, gue tantang lu untuk cuma jadi pengamat. Kapanpun lu merasa dorongan dari si amarah, pengen belanja impulsif, pengen jual saham karena panik, pengen ikut investasi gara-gara FOMO, coba jangan langsung action. Duduk sebentar, ambil nafas, tanya, ini hal yang bisa gue kendalikan atau enggak? Dan lihat apa yang terjadi. Share pengalaman lu di kolom komentar kalau kalian mau. Gue penasaran pertempuran seperti apa yang sedang kalian hadapi. Terima kasih udah nyempetin waktu buat nenangin logika hari ini. Jangan lupa subscribe buat tahu cara lain nutup mulut si amarah
Sampai jumpa di episode Logika Tenang berikutnya. Stay calm and think logically.